Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 pada kesempatan kali ini mendapatkan tema terkait green economy, dan kami akan mendiskusikan hasil dari riset kami mengenai Denmark yang merupakan negara yang mempelopori green economy dengan memanfaatkan teknologi terbarukan sebagai upaya transisi pada green economy tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmed Rian Akmal dengan akhiran NIM 046. Perkenalkan, saya Syaidanisa Hanifah dengan akhiran NIM 246. Saya Ahmad Kurniawan dengan akhiran NIM 252. Saya Maulida Amarina dengan akhiran NIM 321. Saya Muhammad Zaki Fadlur Rahman dengan akhiran NIM 350. Dan saya Alvin Hendrili dengan akhiran NIM 351. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini baik-baik. Halo teman-teman, dewasa ini era industrialisasi memberikan banyak sekali pergolakan terhadap bumi kita. Salah satunya adalah suhu bumi yang semakin panas, intensitas air yang meningkat, dan juga bencana alam yang terjadi masif di mana-mana. Ini sangat berpengaruh terhadap ketegangan sosial, ekonomi, stabilitas politik, dan juga ketidaksetaraan. Nah, climate crisis ini memicu PBB untuk mendirikan sebuah kerangka yang bernama SDGs, Sustainable Development Goals, yang mana terdapat 16 poin di dalamnya. 2 poin di dalam 16 poin tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan transisi ekonomi hijau, untuk mewujudkan netralitas karbon pada tahun 2050, yaitu salah satunya energi bersih dan terjangkau, dan juga pemukiman yang bersih dan berkelanjutan. Denmark sebagai negara yang mempelopori dan juga memimpin Uni Eropa dan negara-negara lainnya menginisiasi sebuah kebijakan yang bernama Climate Act 2019, proyek Northdown pada tahun di Copenhagen, dan juga pembangunan 200 turbin angin, dan juga yang terakhir adalah pembangunan pulau yang diinvestasikan oleh Denmark sebanyak 34 miliar per tahunnya. Ini semua untuk mencapai netralitas karbon atau pengurangan emisi karbon 70% pada tahun 2030. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi pra-implementasi kebijakan green economy yang ada di Denmark. Jadi sebelum tahun 1970, Denmark itu mengalami ketergantungan terhadap minyak bumi dan juga batu bara impor. Nah, minyak bumi dan juga batu bara impor ini merupakan salah satu energi utama yang dijadikan Denmark untuk bisa memenuhi kebutuhan baik itu transportasi ataupun industrinya. Tetapi ketergantungan Denmark terhadap minyak bumi dan juga batu bara impor ini kemudian mengakibatkan Denmark ini menjadi rentan terhadap pasokan yang tidak berkelanjutan. Nah, selain itu, munculnya krisis ekonomi global yang terjadi pada waktu itu juga menimbulkan lonjakan harga minyak bumi dan juga ketidakstabilan perekonomian yang ada di dunia, termasuk Denmark. Kemudian situasi ini mendorong Denmark untuk menerapkan atau mencari sumber alternatif terhadap kebijakan energi yang berkelanjutan. Jadi transisi yang dilakukan oleh Denmark ke kebijakan energi yang terbarukan itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada transisi dari penggunaan batu bara ke energi yang terbarukan. Kemudian yang kedua ada penerapan dari carbon dioxide tax, dan yang ketiga itu ada inovasi dan investasi teknologi bersih, yaitu penerapan turbin angin. Sekian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pada tahun 1970-an, tepatnya 1973, krisis minyak melanda dunia, yang mana pada saat itu Denmark sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Menanggapi hal tersebut, Denmark kemudian mulai beralih dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menuju ke energi terbarukan. Pada awalnya, konsep energi terbarukan bukanlah konsep yang matang. Menurut August, salah satu ahli energi Denmark, mengatakan bahwa teknologi energi terbarukan seperti halnya panel surya pada saat itu hanya ada dalam bentuk konsep, namun pemerintah Denmark berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi peluang dengan mendorong investasi dalam bentuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Bentuk pencapaian utama Denmark dalam mengimplementasikan energi terbarukan adalah dengan pengembangan energi angin. Sejak tahun 1979, Denmark telah mengembangkan turbin angin komersial pertama yang kemudian berkembang menjadi industri angin modern. Selain itu juga pada tahun 2002 Denmark membangun Horns Rev 1 yang merupakan ladang angin terbesar di lepas pantai, menyusul Horns Rev 3 yang merupakan ladang angin terbesar yang mampu menampung sebesar 407 megawatt.
Selain itu juga, fokus terhadap ekonomi sirkular juga menjadi bagian penting untuk mendorong meminimalkan limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali sumber daya. Secara keseluruhan, implementasi green economy yang dilakukan oleh Denmark menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan transisi energi hijau. Terima kasih. Nah teman-teman, dari tadi sudah disampaikan mengenai green economy dan apa saja implementasi dari green economy tersebut. Nah, keberhasilan Denmark dalam melakukan green economy dapat kita lihat seperti keberhasilannya melakukan pajak terhadap karbon, terus adanya investasi terhadap energi terbarukan, dan juga peraturan mengenai pajak tadi terbarukan teman-teman. Nah, dari keberhasilan tersebut, green economy yang dicapai oleh Denmark, kita dapat melihat terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga negara Denmark teman-teman. Jadi dari awalnya lapangan pekerjaan yang sedikit, jadi lapangan pekerjaan yang tercipta itu banyak di Denmark teman-teman. Dan juga keberhasilannya kita dapat dari investasi asing itu banyak masuk ke Denmark untuk melakukannya energi terbarukan. Bukan hanya untuk Denmark, tapi banyak juga negara lain untuk belajar kepada Denmark, sehingga menjadikan Denmark itu negara pembelajaran bagi negara-negara lain. Nah, selain dari keuntungan ekonomi, keuntungan dari negara tersebut, Denmark juga berhasil menjadi negara yang memfokuskan pada fokus SDGs, yang mana mereka berhasil terhadap SDGs 7, 8, dan juga 13 terkait dengan pembangunan ekonomi terbarukan, dan juga kemanusiaan teman-teman, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan suatu perubahan pasti memerlukan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, begitu pula Denmark dalam transisi pada green economy. Denmark banyak melalui tantangan-tantangan untuk menghadapi perubahan tersebut. Salah satunya adalah pertama itu Denmark memerlukan investasi dan biaya yang mahal untuk melakukan transisi green economy tersebut. Denmark setidaknya membutuhkan 198 triliun agar bisa memenuhi kebutuhan terhadap green economy tersebut. Kemudian juga ada hukum dan kebijakan yang harus mengikat pada sektor-sektor industri yang terkait dalam perubahan transisi ke green economy. Salah satu faktornya adalah green energy yang menunjang ekonomi dari Denmark sendiri. Kemudian juga ada perbedaan kebijakan dari Uni Eropa dan Denmark selaku anggota Uni Eropa. Jadi hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan pemerintah Denmark yang sebetulnya ingin merubah atau bertransisi pada green economy, yang menyebabkan beberapa faktor itu sulit dihadapi oleh Denmark. Itu tadi adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Denmark dalam proses transisinya kepada green economy, yang tadi itu berupa investasi dan biaya yang cukup mahal, kemudian juga ada kebijakan dan hukum yang harus mengikat kepada pelaku industri, dan ada perbedaan kebijakan antara Uni Eropa dan Denmark selaku anggota Uni Eropa sendiri. Nah, hal itu merupakan tantangan yang harus dipertimbangkan oleh Denmark dalam proses transisinya, yang berlandaskan jika di paper ini kelompok kami memberatkan terhadap penggunaan energi terbarukan yang merupakan yang bisa berefek kepada kondisi ekonomi Denmark itu sendiri. Denmark telah membuktikan bahwa transisi green economy sukses dilakukan, dan juga dengan kombinasi aspek seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan juga pengurangan bahan bakar fosil. Denmark berhasil dan sukses mengintegrasikan ekonomi keberlanjutan dengan berkontribusi dalam agenda global seperti SDGs dan juga netralitas karbon, meskipun menghadapi tantangan seperti membutuhkan investasi yang sangat besar dan juga tempat energi, tetapi Denmark telah menjadi inspirasi dan juga contoh bagi keberlanjutan energi di dunia. Baiklah, itu tadi merupakan video penjelasan yang kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bahwa Denmark merupakan negara yang mempelopori transisi ekonominya pada green economy. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa pakai sepeda. Bisa ke situ kameranya. Jadi transisi Halo. Ulang. Pin jalan ini pin. Kan nama saya Ahmad Kurniawan dengan akronim 2002.